Jelas sponsor bisnet. Pak Bisnet demi mencerdaskan bangsa. Saya butuh sponsor. Siapa? Hai semua. Halo Mister Sandra Kableru. Kapan mau? Enggak ada. Lah no, jenengku Sandra, Ci. Febriana Sandra. Lanang loh. Sandra cewek atau cowok? Cowok ya. Oh iya, delay itu. Mas mulai ya. Okay, buat teman-teman semuanya, thank you so much for joining this meeting today. So we are going to start our lesson today, and we are going to talk about the D or ED ending and how do we pronounce about the D or ED ending and S or ES. And the teacher right here will. The teacher is going to explain is Mr. Brody ya, sebelah gua nih. Mr. Brody, she is a tutor. Oh iya, he is a tutor in the one of course in Pare ya, kampung Inggris ya. Ya kita nggak usah explain. Jadi kita hari ini kita langsung mulai aja. Oke, sebelum kita mulai, Mr. Brody, apa sih yang digunakan gitu loh? Apa sih yang perlu disiapin biar kita bisa ngomong D or ED ataupun SIS dengan lancar tuh apa? Ya ini. Yang perlu disiapkan ya kita harus mengetahui itu yang ada di bawah itu. Huruf-huruf alien di situ beberapa ada yang bentuknya sama seperti huruf biasa, itu fonetik simbol. Yang di atas itu suara vokal, yang di bawah itu suara huruf mati, consonants. Beberapa ada yang ini ya, ada yang bentuknya sama seperti hurufnya. Jadi kita harus tahu ini nih, yang atas ini ya. Ya meskipun nggak di luar kepala, paling nggak Masih pemula dalam bahasa Inggris. Iya, Dedek Gris. Ya kita pelan cuy, pelan. Itu fonetik simbol. Jadi simbol yang mewakili suara-suara dalam bahasa Inggris gitu. Modalnya kita tahu itu dulu. Suara-suaranya ya familiar kok. Ada beberapa yang mungkin nggak muncul dalam bahasa Indonesia. Kayak kalau vokal tuh yang ini. Vokal tuh ini nggak ada di bahasa Indonesia ini. Suaranya ah. Gimana suaranya? Ah. Ya. Oke. Terus? Intinya Oh, berarti dari berarti di dalam bahasa Indonesia tuh ada yang suara yang nggak ada di dalam bahasa Inggris. banyak. Oh, malah banyak. Iya. Kalau di dalam bahasa Inggris yang nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Iya, oke. Banyak. Banyak banget. Contohnya apa? Ini loh, ini kan ini nggak ada. Terus Nggak ada kan kata dalam bahasa Inggris yang kayak bahasa kata dalam bahasa Indonesia yang bunyinya suaranya nggak boleh kurang jelas kak. Thank you sis Eva. Ini nggak ada ini ya maklum ya, ini ya. do it yourself home studio. Ini nggak ada, nggak ada. Terus ini ada, ini beberapa mungkin ada di serapan bahasa Arab. Ini ada di mayoritas di bahasa ini ya, Jawa Barat. Teman-teman dari Sunda sering mengucapkan suara ini di dia kadieu suara itu sih. Terus ini juga double vowel, dua suara vokal dalam satu suku kata, jadi bunyinya nggak dipisah. Ya nggak dipisah, maksudku ini kan suaranya I gitu, ya bunyinya I bukan I. Oh, berarti ya ini ada dua vowel yang jadi satu. Dalam satu suku kata. Bunyinya nggak boleh dipisah. Atau ini yang membedakan antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya? Ya ini termasuk itu juga. Bahasa Indonesia kan nggak ada. Semisal kalau kita bilang go kan go, oh gitu. Ya kalau orang Indonesia bunyinya go, gitu. go. Ya. Gitu.
where do you wanna go, where do you wanna go, go talk gitu. Tapi kalau Ketika kita apply si suara ini ya yang ada di kata go itu suara yang ini. go. Jadi bunyinya go atau go, ada u-nya di belakang. Itu detail kecil yang akan sangat merubah pronunciation teman-teman tuh. Wes. Yang ini. Jadi This one. kalau pernahnya pengen berubah pakai ini ya. Akurasi, diutamakan akurasi dulu. Oke, siap. Kecepatan itu bonus. Speed adalah bonus. Akurasinya. Untung-untungan akurasi udah. Orang Indonesia itu kayak gini nih problemnya itu. Contoh kata ini ya. Ini tuh umum, gitu. Sangat umum. My name is. My name. Duduk name. Name. Iya, maksudnya ini di sini ada suara e yang ini. Nah, bunyikan e. Name Nggak bisa satu vowel doang name gitu nggak Ya. bisa. Ya bisa tapi Ya, kurang bisa. kurang apa? Kurang cantik. Iya, bisa dibilang gitu, Mas. Kurang iya. Jadi ya di-apply lah. Kalau memang ada dua suara, bunyikan dua suara, jangan dihilangkan. Akan sangat merubah kedengaran. What is your my name is Prodi, katakanlah gitu. Didengerin ya, kalau kedenger jelas ngomongnya agak deket sama mic. My name is Prodi. Dibedakan ketika kita apply si A ini secara proper ya. My name is Prodi. Jadi sama my name is dan my name is udah kedengaran sangat berbeda. Ini konsonan yang kedua, teman-teman harus juga udah paham bunyinya juga. Mungkin kebanyakan dari mereka hurufnya sama, bentuknya sama, bentuknya sama seperti hurufnya Elsa Prastia. Halo. Aku nggak disalam. Prodi. Ini yang punya channel loh ini, Ini yang punya channel. Oh ya, terima kasih buat Mr. Febrian HP yang udah ngajak gabung kita ke sini. My name. Nah itu kalau diketikkan seperti huruf diketikkan sama huruf Latin kayak dari Mas Muhtar Ridhowi ya. Juragan internet Kabupaten Kediri. My name is Muhtar Ridhowi ya. Kita butuh internet yang cepat buat streaming biar lancar. Ini putus-putus ini. endorse. Nah, nih mungkin ada apa ya? Kopi. Siap. Konsonan, suara konsonan di bawahnya ada suara huruf mati di situ. Bentuknya hampir sama seperti huruf pada umumnya. Mungkin ada beberapa saja yang aneh-aneh ya. Nih. Sorry, suaranya beda. Tinggi loh. Yang simbol theta gitu kalau orang-orang anu namanya. Kayak isi ngono. Aku kemeruh soalnya. Mr. Portal, welcome to Portal of English. Mr. Elnari, Brother Elnari dan Mr. Portal ya. Welcome to the stream. The stream. Welcome to the stream. Ini suaranya Iya, gitu. Heeh. Oke. Contoh kata J. Wis sing paling umum gue. Three. Saya kalau jelasin ke teman-teman yang lagi belajar itu yang ini nanti kita bandingkan sama kata yang ini. Nah, kan ini hampir mirip toh. Kadang ada yang angka 3 itu dibunyikan three gitu. Three. Padahal tuh bunyinya ini gitu. Kalau mengibaratkan si suara TH ini, kita bandinginnya pakai ini ya, dua kata ini ya. Yang di depan itu kalau digambarkan pakai kata-kata itu gersang. Gersang anginnya kenceng. Three. Sing ini pohon iku hujan becek. Berarti Three. Nice. Ya, jadi itu ya untuk membedakan ini kata apa ya? Teta, jarimu teta ya. Yang ini ya, yang ini berarti yang di depan ini apa? Gersang. Gersang Anginnya banyak.
gitu ya. Oh, Gitu. Tetapi kalau yang ini hujan, hujan becek. becek. Oke, siap. Kalau contohnya Dek. Yo, gini. Lagi Angka tiga dong katutan. 3 bunyinya. Bunyinya three. 13 apa bunyi ini? 13. 30 apa bunyinya? 30 atau 30. 33 bunyinya apa? 3 bunyinya 33. nah 33 pohon ini piye? 33 pohon ini piye? Tadi dijelaskan di awal kan, angin gersang, hujan becek. Berarti 33 trees gitu. 33 tree. Ini enak essay dong. Nah, kita habis ini mempelajari gimana cara baca S yang ada di belakang kata ya kan? Oh iya, masuk akal ya nek hubungannya iki. Gak ada di skrip. Emang ada di skrip oral? Ya streaming mah di skrip. Orang ini streaming. Selamat datang buat teman-teman yang baru gabung ya. Kak Elsa kelas apa? Arek Tangerang itu. Ya, Tangerang. Cewek langsung. Halo, Elnari Potential Incredible live streaming that I have. Oke, thank you Elnari ya. Kamu juga lelaki yang paling hebat yang pernah saya temui. Sumpah. Yang bos. Terus selanjutnya next suara konsonan yang biasanya orang lokal atau orang-orang kita tuh nggak tahu atau salah gitu loh. Contohnya ada P, T, F atau apa itu? S. Gini. Yang Gini dong. Gini, nggak ini ya. Sebelum kita masuk ke sini dijelasin sekalian ya. Bonus iki nggak ada di ini sebenarnya. Jadi sekalian dijelasin aja ya. Pelafalan suara konsonan di bahasa Inggris itu nggak sama ya kayak di bahasa Indonesia ya. Kayak nih suara, mungkin suaranya cuma gitu. Ya. Tapi kan ada yang diucapkan tapi kan voiceless ya. Bunyinya be sih ini uniknya sing dhuwur bunyinya gitu. Itu nanti ada hubungannya sama di mana kita melafalkan setiap kata. In English please. Alah. In English please. Contoh nih, ini ya common mistake-nya orang-orang Indo yang barusan belajar ya, bukan ini ya, common sih, nggak semuanya. Wes simple we. Pulpen. Pen. Dan pen. Pen dan pen. Proper English-nya kita bunyikan pen. Ada pen. Oh, ada angin keluar ya? Oh, ada bengeknya. Mobil. Car. Nggak ada orang sana bunyikannya car gitu, nggak ada. Car, nggak ada. Car pasti ngono. Jadi kalau dari tenggorokan ya? Car. Senyamannya teman-teman. Entah itu nanti basic di sini Underground. atau di sini. Yang penting nggak car. Pas ada car-nya. Car. Oh, car. Boleh. Tuh, terus ini cacing panjang ini suara sh banyak di bahasa Indonesia ada suara sh di nama Syaiful. Nah, itu ada itu. Syaiful. Aisyah itu ada. Ini bentuknya Chandra. Febrian Abis Chandra. Terus ini bentuknya aja yang aneh, tapi dia mewakili suara huruf c. Tapi pastikan suara solid ya. Jadi keluarnya dari seluruh permukaan lidah, bukan dari ujung lidah. Kalau dari ujung lidah jadi gini. Jadi keluarnya dari Berasanya di seluruh permukaan lidah. Yang nempel langit-langit mulut itu yang ini lidah bagian tengah, bukan ujungnya. Contoh rantai bahasa Inggrisnya. Nah ini suaranya chain.
Dan tidak lupa ada suara A di situ. Chain. Jadi bukan chain. Alah, chain. Cek. Saya izin mau bikin kopi dulu. Wah, bebas dah. Ya, ngopi-ngopi ya, sambil ngopi ya. Nah, sambil rebahan bebas. Mau bikin rusuh juga boleh kok. Bikin keributan. Bikin keributan juga boleh kok, Mas Farid. Suaranya solid ya. Jangan chain dari seluruh permukaan lidah. Terus yang aneh lagi ada ini. Itu kakaknya si simbol theta tadi. Jadi kalau ini kita bunyikan, yang ini bunyinya ya, keluarnya di kata the itu sendiri. Kalau teman-teman udah oke, sudah benar merasa mengucapkan kata the itu, berarti suara ini wis dapet. The, that, this, those, within, terus apa nih ya? Them, they, there. Ilatnya cokot ini. Digigit. Oh, ujung lidahnya kelihatan di depan. The. Gak usah digigit. Pokoknya kalau lidahnya nggak kelihatan ya mungkin bisa the. Kalau nyatem nggak bisa. Nyatem kan gini. Nyatem gitu. Terus ini ada simbol ini angka 3 ini, angka 3 yang aneh ini bentuknya agak ke bawah turunnya. Ini itu kakaknya Syaiful dan Aisyah tadi. Bunine kita beresin bunyi yang atas dulu, Mas Febri. Kalau kita udah beres kalau kita caranya ini. Oh ya. Jadi kakaknya itu si angka 3 ini, angka 3 yang di bawah ini. Kita beresin dulu suara yang di atas. Yang di atas suaranya tadi apa? Suaranya shh. Yang di bawah suaranya ya wis kita tinggal bunyikan shh, tapi sambil mendengung vokal, Mas. Jadi ini ngono. Keluarnya di kata mengukur, measure, pleasure. Yang paling umum guyu dong deh. Yang paling umum itu common mistake-nya dari suara ini itu adalah dikatain loh. Ini kan sering dipakai nih. Usually, kadang usually. Yang proper kan kita pakai yang ini toh, wajibnya harus usually. Oh, harus getar. You know. Harus getar ya. Usually. Baru pernah di channel gokil banyak tawa gini. Oh, yang lainnya banyak kok. Banyak ya. Tapi thank you ya, Sis Grace Leo. Woi, Ricky Heno, tutor pronunciation. Isin aku. Mister, mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Saya pemula. Usually common mistake yo, teman-teman yang mungkin barusan kenal pronunciation itu biasanya ya karena sebelum-belumnya mungkin kata biasanya atau usually yang biasa kita bunyikan seperti itu. Dulu pas belajar juga punya gitu, usually taunya atau biasanya usually atau kalau enggak usually. Padahal bunyinya usually. Yang benar? Usually. Kudungnya lambene kudu gini. Lek gak ngono gak iso. Usually. You know, monyong say usually. Gerakan bibir berpengaruh ya. Jadi emang harus gitu. Mukanya berubah jadi aneh-aneh. Oh no. Wes, ikut tok sing mungkin aneh-aneh bunyinya oke sih. Ini yang mewakili suara huruf J. Terus yang ini pincang satu ini. Cacat ini simbol cacat. Ya, itu adalah anaknya simbol N dan G. Suaranya kita butuh suara juga. Ngenge. Berarti simbol kalau nulis ngenge simbolnya ngono. Iya. Ngenge. Bimbingan apa ya? Ini dong, Leng. Ngenge. Kopi.
repot iki lek simbol-simbol ngene. Kira apa tapi? Demi kecerdasan bangsa. Bangsa demi mencerdaskan bangsa. Dikane. Saya rela Nah, iki lho. ngapain. Iki Kalau dibaca ya? Heeh. Ngengek. Itu dibacanya ngengek. Maulana, yuk Maul yuk. Mauli wong ndi? Maul. Oh alah. Maul ta. Iki simbol-simbol kosong tadi yang di atas banyak banget. Langsung diurutin aja, dibunyikan per simbolnya, insya Allah biar tahu ya. Mr. Ricky Henufianto, kalau ada salah mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Saya pemula. Baru 1 hari ngajar. Oke, mungkin Mr. Prodi dikasih contoh untuk yang ini vokal dari I yang panjang tuh sampai U, kemudian diptong. Ya, dionek nih per kata, biar mereka gampang ngerti, oke? Oke, yang paling depan ini ya. Ada titik 2, berarti dibaca 2 harokat lebih panjang. Bunyinya normal. I. Kalau dalam kata contohnya Laut atau melihat. Si. Panjang. Ya, do. Siti lunga pasar. Ibu sudah masuk. Masa sumpah. Iya. Ora roh aku. Wes, yang kedua, ini dia dibunyikan nggak ada titik 2-nya ya. Nggak ada titik 2-nya berarti bunyinya pendek. Bunyinya adalah E. Enggak I, juga enggak E. Di antara itu bunyinya I. Contoh di kata did. Sit. Terus village. Desa. Village. Kalau disimbolkan jadinya seperti ini. Kau sawis. Ribet nih simbol ini Microsoft. Iya, enggak ngerti ya yang ngetiknya nganu ini tadi nyolong simbolnya. Jadi yang di depan ada I, di sebelahnya ada E. Terus ini yang kayak huruf E biasa ini bunyinya adalah E. Oh, pay attention sama bibirku. Senyum. Gigi ke samping semua. Bebek. Kresek. Nah, itu. Tadi ngengek tadi bisa. Ngengek. Oh, ngengek. Oke. Bisa. Ya. Terus diinget-inget yang tadi suara barusan tadi gimana pun ini ya toh. Kita pertahankan bibir kita pada posisi itu Terus kita lanjut ke simbol selanjutnya. Tapi rahangnya diturunkan jauh ke bawah. Dibuka yang lebar. Contoh di kata apa ya? Topi. Hat. Terus apa nih ya yang mungkin ada kata E-nya ya? Nap. Iya, nap. Bisa. Matras. Mat. Hijau. Terus di sebelahnya ada suara O biasa. Oh ya biasa. A biasa. Ini panjang. O. Ada titik 2-nya ya. O. Mobil. Car. Terus ini lebih agak dibulutin dikit. O. Yang tadi O, ini A, ini O, ini O, ini O. Jadi semakin ke sini bibirnya semakin membulat. Lantai, bahasa Inggrisnya lantai apa? Floor. Next, ini E kebalik, suaranya E. Udah dibahas tadi ya. Ini sama suaranya 3.2, sama seperti ini suaranya. Tapi karena ada titik 2-nya dia dibunyikan, dilafalkan 2 harokat lebih panjang. Ini U monyong ya. U monyong. Dulu diajarin sama guruku gitu. Yang ini U monyong. Emang metrum iki. Aku kadang ngajar metrum. Bu ya U-nya monyong ya.
Makanan, food. Kolam, pool. Terus yang ini u senyum. Nah, dulu guruku bilang gitu. Kalau mau membandingkan dua suara u ini, yang U.2 itu u monyong, yang ini u senyum. Jadi kita harus jaim ya ketika melafalkan suara yang terakhir ini bunyinya harus sambil senyum. Contoh dalam kata Book. Good. Foot. Yang tadi kan ini gak oleh moncong. nggak oleh, nggak boleh monyong soalnya senyum. Be. Senyum ya. Harus jaim. Pratama Putra Awe Some Mister. Awe Some Mister. Floor Mister. Oke. Ini Pratama Putra ini ya punya kursusan mengemudi. Kursus menjahit. Itu. Jadi kalau pengen membedakan dua suara ini, yang pertama kita bisa pakai suara makanan, food. Yang pakai ini keluar di kata kaki, foot. Food. Food monyong, yang satu senyum, foot. No. I E A O O E U E. Oke. Nice. Next, dua suara dalam satu suku kata. I sesuai namanya ya. Sesuai bentuknya, sorry. I, A, O, Au, Oi, I, L, dan U. I, E, U, Wow, Woi, I, E, U. Please. Ya coba yang di rumah coba silakan coba Jajalan. Contoh I, ya wes sesuai itu tadi. sesuai. Iya ya. Waktu, time, gitu. Time. A tadi di kata nama, name. O di kata go tadi. Au di kata sound. Ayo Rono delok sound system, dasmu sound system. Sound system. Secara tidak langsung kalau mungkin beberapa tadi dikasih tahu ya Mr. Febri ya. Mr. siapa? Ricky Henry ini ngajar pronunciation juga ya. Iya. Mungkin kita memiliki perasaan yang sama ketika ada orang yang membunyikan sound system itu nggak enak gitu di hati. Harusnya bunyinya sound system. Sound. Delok sound-soundan. Horek. Sound system. Bunyikan au-nya, terus ada oi ya, oi dikata minyak, oil, mainan, toy, menghancurkan, destroy, menghindari, avoid. Di situ ya. Iya, L dan uwe. Ini dikata fear atau near, yang ini dikata rambut, hair. Ayo, biasanya rambut hair ya. Rambut itu bunyinya hair. Ngawur ya. Hair. Rokok Oleh, aku kan mau rokok. Ini kan kita hanya menyaring ya. Ya wis, ini sekalian bonus buat teman-teman juga ya. Panduan suara simbol tuh. Terakhir ada suara u, dikata pour dan kata tour. Touring. Ayo touring. Ya kalau bahasa Indonesia emang tour. Iya, tour. Tapi di bahasa Inggris bunyikannya tour. Terus ada ini konsonan dibunyikan satu-satu sekalian, ada suara p, dan itu horizon. Itu suara I. Di O-nya, RI-nya dibunyikan keluar suara I, terus zone-nya dibunyikan suara E lagi, bunyinya horizon. Bring me the horizon. Bring me the horizon. Marcus Horizon. Kiper ya. Kiper timnas ya, Wo? Timnas ya dah. Marcus di Horizon. SMS Medan kalau nggak salah dulu. Horizon ya. Ini diulang lagi bunyinya, ada p, ada t, terus kemudian ada f. Selanjutnya ada suara c. Yang terakhir ada horse.
house. Tuh, terus ada ini sama seperti bentuknya b, d, v. Ini kalau bisa dibilang tuh kakaknya F tadi. Kalau F yang ini kita bunyikan F aja, yang ini kita bunyikan suara F sambil mendengung 11 7. Oh no, kalau very. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung gimana cara menghafalkan suara V yang proper dalam bahasa Inggris, ya kita bunyikan suara F seperti biasa saja, tapi sambil mendengung nah itu suaranya. Terus di sebelahnya ada suara G, go. Nggak usah didorong terlalu kuat ya, nanti jadinya go. Medok. Ya nggak apa-apa kalau medok, asalkan akurasinya bener nggak masalah sih. Menurutku. Aduh. Sorry. Terus di sebelahnya ada suara huruf Z biasa normal Z. Terus yang ini tadi udah dibahas j. Terus j, n, r, w dan nah ini simbol huruf. Pakai huruf J ini tapi bunyinya mewakili suara huruf Y. Oke, terima kasih Mr. Brody ya. Selanjutnya nih cara baca apa sih? S atau D? ED. Oke, selanjutnya nih ya untuk cara baca D ataupun ED di dalam bahasa Inggris ya kan. Imbuhan ED. Sebelumnya saya jelasin dulu gimana sih yang namanya biasanya. Kapan sih kita menggunakan D atau ED ya kan? Jadi gini, D ataupun ED akan digunakan ketika satu verb 2. Biasanya ada verb 2 ya. Yang reguler yang ditambahin D ataupun ED. Kalau nggak gitu dia akan digunakan ketika dia verb 3. Atau biasanya verb 3 ini juga biasanya digunakan untuk perfect ataupun pasif kan gitu kan. Berarti verb 2 atau verb 3. Gitu. Oh iya. Nah, contoh misal seperti ini ada yang namanya kick ya. Nah, ini kan dia verb 1 nih. Kalau verb 2 kan jadinya kan seperti ini dia jadinya. Kicket kan gini kan. Tetapi kalau dibaca dalam bahasa Inggris ya nggak kicket ya tuh. Ya rapopo sih Jani. Rapopo sak senengmu gitu. Cuman dan verb 3-nya juga kicket kan gitu. Semisal Prodi ditendang gitu kan. Prodi ditendang oleh Marcus the Horizon. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kan nanti jadinya adalah is kicked gini kan karena ini kalimat pasif ya ditendang gitu kan. By Marcus. Nah, gini. Contoh. Nah, dalam kalimat pasif ini. Nah, ini contoh dari ED dalam penggunaan kalimat pasif. Ini kalau kita belum tahu cara bacanya, pasti kita bacanya kan Prodi is kicked by Marcus Horizon. Maya. Nah, gimana caranya untuk pengucapan D ataupun ED dalam bahasa Inggris yang tepat? Nanti akan sampaikan sama Mr. The Horizon ini. Yo, jadi gitu ya untuk teman-teman yang masih belum tahu kapan sih kita menggunakan D ataupun ED, biasanya dia digunakan ketika verb 2 ataupun verb 3 gitu. Adapun juga adjektif ya yang disebut yang namanya kausatif pasif nanti akan verb yang ketika di verb 3 kan menjadi adjektif itu. Kayak confused gitu loh tulisannya. Nah, itu kan menjadi adjektif juga ada yang ditambahkan D ataupun ED gitu. Nah, gimana cara bacanya? Silahkan Mr. The Horizon, monggo. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ini keluarga fonetik simbol tadi. Keluarga fonetik simbol tadi yang ada di sini kita harus tahu bagian-bagiannya. Yang ini adalah ya satu suara vokal, dua suara vokal, ini suara konsonan keluarga pertama. Kalau kita sebutnya voiceless, kalau yang ini voiced. Keluarga suara konsonan yang kedua ya. Iki diduk ini sore apa iki? Terus ning ini. Oke, ingat-ingat iki wis. 1 2 3 wis ingat. Aturan pertama dalam pelafalan imbuhan D atau ED dalam bahasa Inggris, ED-nya dibunyikan T. Aduh, kok iki? Loh. Deng, wis. Kapan?
Kapan dibunyikannya imbuhan ed jadi t? Ketika ditokane ya Allah bertemu dengan suara terakhir berupa konsonan meliputi i set seret deng duh yes ben wis ora apa hah tengah kok dek beneran dek nih bul duh ya gaya S I terus dihilangin satu T-nya hilang terus berarti ketika bertemu dengan suara terakhir berupa konsonan meliputi dan mungkin nggak ada ya di suara terakhir lagi dalam bahasa Inggris ini nggak ada kata berakhiran nggak ada cariin lah ada disunat nih gue. Kalau cari ada silahkan sunat Mr. Brody lagi. Jadi gini. Kesimpulannya adalah gini ya. Jadi ketika nanti kok ada cara baca di atau di dalam kata dalam bahasa Inggris dia berakhiran di dan dia suaranya nanti berakhiran seperti ini ya. Konsonan seperti ini ada peh, feh dan kawan-kawannya, maka akan dibaca T gitu. Gitu. Oke. Yo. Suara terakhir ya, bukan huruf. Suara terakhir. Bukan huruf. Contoh. Langsung gue. Contoh nih. Yuk yang di atas ada udah. Ini ada ya suara terakhir kah ya? Ini suara terakhirnya kan kick. Tanpa imbuhan ed, suara kata kick berakhiran dengan suara k. Yang kalau bertemu dengan iki apa jenenge? ed, maka ini hilang jeder dan ini berubah menjadi ngene. Oh iya. Undun. Nah, kiket di mokane. Kiket. Nah, ini dia tanpa imbuhan ed, suara terakhir dari kata kick adalah k yang ada di sini ya. Wes, ada ed, dapat imbuhan ed jadi verb 2 atau verb 3. Ini hilang, ini berubah jadi t. Wes, bunyinya kicked. Kicked gitu. Ya. Benar. Ya. Kicked. Bunyinya kicked. Kalimat di atas, Prodi is kicked by Marcus Horizon. Amatir. Prodi is kicked by Marcus Horizon. Horizon. Enggak, tapi kalau nama dia beneran Marcus Horizon. Berarti diucapkan horizon aja. Ya. Kalau sampai bunyinya Prodi is kicked by Marcus Horizon berarti amatir. Yang benar? Prodi is kicked by Marcus Horizon. Oke, gitu. Contoh lain. Ki. Watch. Nonton. Watch. Watch. Ini watch. Suara terakhirnya adalah c. Simbol yang ini ya. T sama cacing panjang. Suaranya adalah itu. Watch. Dapat imbuhan ed. Wes. Ini watched. Watched. E-nya hilang. Ini jadi T. Watched. Oh, berarti ada c, ada. Iya, bunyi Oh, berarti semuanya bunyi itu. Watched gitu. Mana? Mencuci. Wash. Suara terakhirnya adalah sh. Aisyah. Siapa tadi? Elsha. Ya. Grebek studio kui. Siapa ya iki? Akhirnya. Oh, si itu loh, tutore Fikri. Fikri, tutore Amsterdam. alah.
Yo, sini grebekan. Grebekan Mas Fikri. Aku wis digrebek RT bolak-balik. Lama nggak ketemu Mr. Fikri ya. Selamat datang buat Bro Fikri, Mr. Ala. Akira tuh biasanya. Nama Fikri toh. Heeh. Tapi biasanya kan jenenge Akira gitu. Itu Ala Kira. Bola sak senenge DL. Wes, kita dapat wash-nya tadi dapat imbuhan ED. E-nya hilang, D-nya jadi washed. Ngono. Oke, paham. Jadi ketika bertemu dengan suara terakhir berupa konsonan yang itu Suara, ada, bukan huruf. ingat suara ya, jadi bukan huruf, maka D ataupun ED akan dibaca dengan yang namanya suara T. Seperti itu. Nah, siapa tahu ada yang masih bingung, silahkan tanyakan di situ. Ada yang tanyakan atau enggak? Ya. Lanjut ya. Washed. Washed. Nah, thank you, Bro Maul. Maulana An-Nafiul Haq. 2. Imbuhan D atau ED dibunyikan, Dibunyikan D. wes. Kita copy nih. Di konsonannya diulangi suara meliputi iki selainnya wis. Ya, selain gue ya iki. Nah, vowel termasuk. Terus ini ini terus D ini tak ilangi berarti. Wes. Jadi ED ataupun D akan dibaca D ketika bertemu suara terakhir berupa suara yang meliputi yang ada di bawah tersebut. Atau lebih simpelnya adalah selain suara yang ada di nomor 1 tadi. Jadi selain itu simpelnya kayak gitu. Jadi daripada ngapalin sebanyak itu ya suara vowel ataupun dan kawan-kawannya itu. Nah, maka selain di nomor 1 itu ada peh dan kawan-kawannya itu. Selain itu, maka nanti dibaca yang namanya D. Suara Y ini nanti kalau di belakang nggak ada ya. Jadinya I kalau nggak I. Terus apa lagi ya, mungkin nggak ada. Adalah banyak suara. Y tadi Y nggak ada ya, suara berakhiran Y nggak ada ya. Kalau di belakang Y kalau nggak jadi I pasti jadi I. Iya toh, masa emang aye. Lah iya kan yang iki kan saya toh, iki kan lo. Why? Nah iya toh. Jadi iya. Terus iki lo. Iki I itu di I toh, piti toh. Pity. Jadi suara nih, jadi ini masuknya ke ini, suara terakhirnya adalah suara yang ini. I, suara vokal masuknya. Langsung, contoh. Wes, gas. Contohnya adalah kata ki, sing biasane ngawur. Move, suara terakhirnya apa? Move. Suara terakhirnya apa? V. Huruf terakhirnya E, tapi suara terakhirnya adalah V. Kalau karena ada di sini masuk ke aturan kedua, maka kalau dapat imbuhan D, E-nya hilang. Dibunyikan D moved. Sinau belajar membunyikan per suara dulu. Yang tadi bunyikan T di belakang kicked. Watched. Yang ini jadi D bunyinya moved. D moved. Moved. Mana ya? Nggak moved ya. Akeh lah. Suara liya nih, gak move sing apa ya? Suara karo ngene beda. Akhiran. Iki lho, maksudnya golek suara liyane iki. Oh. Iki. Main game gitu. Aku ditrol lek. Play. Aku ditrol.
Bahasa Inggrisnya aku di troll. Saya kena troll dalam pas main game. I got Troll bahasa Inggris ya? iyo. Artinya? Ya dikerjain toh. I got trolled. Ini hilang. Troll. Suara terakhirnya L ya tadi ya. I got trolled. Para moba. Anda harus tahu gimana. Aku di troll ya. Saya kena troll. I got trolled. Terus apa lagi ya? Oh, sing iki, sing vokal ya, yang vokal. Yang vokal nangis. Cry. Wes, suaranya yang terakhir apa ini? Suara terakhirnya kata cry. Tinggi kira-kira. Kino, Aino, cry kan? Wes, penulisannya juga berubah. Kriak. Aduh, Jadi kriak. ya wes, tinggal dibaca seperti itu, cried. Cried. Bukan cried, tapi Bukan cried. cried. Enggak cried. Cried. Oh, bingung. Cara baca bingung. Confused. Confuse. Confused. Confuse. I am confused. Confused. Suara terakhirnya apa? Sama Z. Dulu kamu C. Confused. Kita cek kamu saudara-saudara. Aku bedek Z. Cambridge Aku bedek suaranya Z. Dictionary. Kita cek dulu. Cek kata-kata di sini ya. Kamu terpercaya para Para pelajar bahasa Inggris. ini asli nih. Z toh loh, jadi D toh. Confused. Jadi suaranya menjadi D. Jadi confused. Confused. Maya. Amatir. Jadi ini dibaca Confused. Pay attention. Ini nggak mentang-mentang hurufnya S, E gini. Terus suaranya S nggak mesti seperti itu. Jadi dicek lagi suaranya S atau Z, Z atau S. Yang confused ini jadi Z, jadi punya confused, bukan confused. D dan T. Beda ya. Confused. E-nya hilang. Wes, ini gini. Iki tadi Z, confused. Oke, nah. I got confused. Oke, paham, wes langsung paham ya kan. Lama kali. Teman-teman yang ada di kolom chat ini oke, wes pinter-pinter. Oh iya, wes pro player. Daya tangkapnya itu Oh, luar biasa. Terus yang ketiga, nah, ini yang ketiga dari cara baca ED ini yang terakhir juga ya toh? yang terakhir juga. Gimana? Tadi yang hilang apa aja yang dihapus di sini? Ini yang nggak ada adalah suara D sama T. D sama T. Berarti ketika D atau ED copy paste dibunyikan C. Ini simbolik. It. Nah, ini. It atau et nggak masalah. Et atau it nggak masalah. Atau ya gitu yang dipelajari dulu. Ketika bertemu dengan yang nggak ada tadi, kita kopiin plus. Ini modal banget. Jadi teman-teman ngomongnya wis gak mufet lagi, ngomongnya wis gak confused lagi. Boleh peliputi trolet lagi T atau wes, ini baru yang bisa lengkap. Sebenarnya yang kudu dihafal niku sing ketiga tok iki lho. Jadi kan cuman kecuali dua ini. Ini kan simbolnya cuma dua. Ketika meliputi suara t atau d, baru mereka boleh dibaca lengkap. Selain itu kalau nggak jadi t, pasti jadi d. Wes. Contoh, invite, mengundang. Yes. Invite. Suara terakhirnya adalah t. Ya, suara terakhirnya t. Itu meskipun tulisannya E ya kan, tapi suara terakhirnya adalah terakhirnya kan T ya kan, T kan. Maka dia ikut aturan nomor 3. nomor 3. Maka ketika dibaca it gitu. Ya. Jadinya Invited. 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 I invited you. I invited you. Bukan invite.
Invited. Kalau gitu ya. Kalau semisal ini enggak aku kok ketemu. Kalau enggak gitu loh. Jadi aturan ini bukan dibuat tanpa maksud. Semisal ini loh, ini kata invite ini yang berakhiran dengan suara t, terus dia dimasukkan ke aturan nomor 1 atau nomor 2. Lah bunyinya apa enggak malah invite. Invite. Ya, maka dari itu ya, ini lengkap bunyinya, boleh dibaca lengkap. Invited. Oh, makanya dia jadinya it bacanya Yo. kan. Soalnya kalau situ kan akhirnya T Mm-mm. sama D kan tidak berbunyi toh. Yo. Ya kan, kalau semisal tetap dibunyikan jadinya invite. Invited. Invited, bunyinya invited di situ. Mau invited atau invited, it's okay. Sejauh yang saya pahami seperti itu, guys. Pokoknya nggak invited. Contoh satu kali yo, contoh satu kali. Semisal ada apa? Invite need. Kan akhirnya D Oh need. ya, need. Needed. Jadi dibaca Needed. needed bukan need. Itu Decide. ada contoh dari Mr. Portal. Mr. Portal Memutuskan ya, decided. decided. Thank you for the example, Mr. Portal. Mr. Portal of Dari English. kata decide, memutuskan, dapat imbuhan D, decided. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin kita akan C, menjawabnya. ada lagi. Apa? Ini. B. Iki sing ada beberapa yang dulu pernah belajar juga ya. Tapi ini nggak disampaikan, nggak sempat tersampaikan dulu. Iya, aku raro. Gini, contoh, Ki, C, hati-hati ya. Ada kata ini. Ayo. Ini kan Wicked. gak, Wicked. tetap wicked. 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 Ini apa? Ya anjir kok konone ngono. Dari sananya udah gitu. Oh, jadi khusus ini atau ada yang lagi? Ada lagi. mana? Ada lagi. Ini crooked. Crooked. Heeh. Bukan crook. Kalau yang Oh iya, ini- saya kan aku namanya kan ada trik crooked. Lah yo. Lah, tapi gini Mr. Febri, ini ada dua bunyi ya. Yang ini bisa jadi crooked. Suara bisa jadi crooked, bisa jadi crooked. Berarti ini adalah pengecualian. Yo. And ada yang melafalkan blessed, ada yang melafalkan blessed. Iki tahu ketemu kata iki gak? Learn. Iki kan ini toh. Learn toh. Verb loro ini apa toh? Learn. Ed apa GT? Tahu ketemu iki gak? Tahu. Ya toh. Nah, ini ada ya guys ya, ada yang penulisannya seperti tadi, ada yang penulisannya seperti ini. Ada yang dilafalkan jadi learned, ada yang jadi learned. Paham? Aku juga baru paham. Wicked, crooked, terus iki. Naked. ini suka aku. Kalau ini sudah jelas ya, bukan naked. Gitu enggak. Naked. Ora ya. Naked. Ya, kalau ini pasti semua para lelaki tahu lah ini ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Gua kasih 7 menitan lah. Coba ya, kalau ada yang tanya silahkan tanya. Ya, ngomong berak. Kopi. Kita kopi. Oh iya. Ada coffee bag. Silakan tanya di situ. Mungkin bisa tanya kapan penggunaannya atau apa. Dari Mr. Alakira itu ada wanted. Wanted itu masuknya yang nomor 3 ini ya. Dari kata want tadi. Thank you for the example. Tuh, suara terakhir dari kata want adalah dapat imbuhan ed jadi wanted. Wanted. Kalaupun ada yang ngomong wanted atau t-nya silent, n setelah t silent itu udah masuk logat. Wanted. Kayak international. Itu wis American T udah masuknya Inner logat. view. Tapi emang aku lihat emang ada yang diucapkan, jadi tidak harus inner kayak gitu enggak. Iya. Standar pronouncing-nya kan tetap wanted kan. Kalau sampai T-nya hilang ya wis berarti wis logat. Wanted.
Tapi ya nggak apa-apa ya, Ya, nggak want it. masalah, nggak masalah. Wih, tanya wih, diem bae. Adalah kayaknya sing delok Ci. Nol lho. Aduh. Iki opo duduk ya? Baru paham. Wah, ya jelas. Alhamdulillah lah ya nek paham ya. Alhamdulillah bermanfaat bagi Mas Maul di situ. Seenggaknya tetap bermanfaat lah ya. Meskipun hidup kita nggak jelas ya kan. Naked. Kalau nggak ada yang tanya, gue yang tanya nih sama Mr. Prodi. Oke, Mr. Prodi nih ya. Itu kan kalau diucapkan per kata ya kan, ucapan per kata. Gimana kalau semisal sudah menjadi sebuah kalimat gitu. Kalau sudah kalimat kan beda dong ucapannya. Kan nggak mungkin had gitu kan. Semisal seperti ini ada I had a new wife. Nah, misal seperti ini kan nggak mungkin I had gitu kan, nggak mungkin ya. Yo tinggal di sana tak ada new wife toh. Jadinya gimana bacanya? Yes, I had a new wife. I had a new wife. Oh, jadi diseret. Seret. I had it. I had it. Ini I had it. ini. Teng teng teng. Oh, jadinya I had a new wife gitu. Semisal terus contoh lagi nih, kalau ada I kick the ball. Kalau I kick kan ini kalau kita baca semisal dengan apa yang kita sampaikan tadi ya. Itu kan I kicked the ball gitu kan. Tetap diucap. Gini, ada yang bisa disambung-sambung gini Mr. Patrick. Jadi kan suara terakhirnya tadi apa jadi apa? Ini kan ini hilang terus ini jadi T toh. Ketika kita akan melafalkan suara t dan suara the, itu posisi lidah, posisi mulut kita kan mirip ya. Nggak sama persis tapi mirip. Nggak apa sih bahasanya ini? Similar. Karo apa? Identical. Nah, itu. Jadi ya wes tabrak aja. I kick the ball. Oh, jadi I kick the ball langsung ya. Jadi karena itu T sama T bertemu, jadi dilangsungkan gitu. Oke, I see. Secara nganu toh, maksudnya ketika dua orang sedang berkomunikasi, mereka paham kan apa yang mereka bicarakan gitu toh, Mas. Ketika contohnya I kick the ball ini, I kick the ball. Iya, kondisinya ya. Ada dua orang sedang membicarakan I kick the ball ini loh. Jadi mereka berdua tahu kan kapan si bola ini ditendang. Present atau past. Oh, I see. Misal contoh lagi nih, kalau sudah seperti ini termasuk materi apa sih? Link word atau apa? Connection. Word. Kalau aku nyebutnya word connection, nggak tahu kalau mungkin ada versi lain. I studied a lot of grammar lessons, a lot of. Oke, ngapus sih ya itu ya Elnari Portal. Elnari Portal is my teacher ya. Until right now. Kita pakai contoh dari Mr. Elnari Portal itu aja. I studied a lot of. Bisa. Canggih ya internet ya. Yes, dari pasta lagi. Teng. Oh, iki kepentingan. Lah, ini ada contoh dari Mr. Elnari Portal. Ini dari kata study ya. Study deh. Wes, ini suara terakhirnya adalah I, study. I berarti dibaca D. Titok. Iya, gue bener. Ya wes, ini tinggal disambung aja. Ini bisa kayak gini triknya. Teng. I studied a lot of grammar lessons, a lot of from Mr. Febrian Abi. Oke. Mister kata learn itu yang banyak bisa Learn it atau apa sama-sama cara pronunciation Amerika. Maksudnya tuh learned atau learn it itu loh. Itu sama Amerika atau apa ngono paling aksen nih. Oke loh, gila. Cek Cambridge yuk. Soalnya soalnya adjektif bre gitu loh. Maksudnya juga artinya juga berbeda. Ada yang adjektif. Yo, adjektif toh, duduk verb 2 3 kan? Loh, iya wes iki bunyinya learn it. Wes iku UK learn. Berarti ada orang yang nyebutnya learned, ada orang yang nyebutnya learn it. Wes iki learned.
UK. Past simple and past participle of learned. Berarti learned hanya dipakai UK. Jelas. British ya. Jadi learned yang ada T-nya itu hanya dipakai untuk past simple berarti verb 2, past participle berarti verb 3 dari learn, cuman dia digunakan untuk UK. Ini masuknya dalam apa British English versus American English penulisan. Nice. Paham? Anasmu. As. Gimana Bang Anas tadi informasinya? Tung 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 tung. Masih kurang jelas atau sudah jelas? Untuk penulisan learned dipakai di dua negara di US UK. Untuk bunyinya ada orang yang membunyikan learned, ada yang membunyikan learned. Untuk penulisan yang tadi LEARNT itu nggak ada di Amerika, cuma dipakai di UK. Oke, cong. Semoga menjawab keraguan Brother Anas. Aku lupa namanya siapa asli. Aku juga ngerti. Oh iya. Yo, yang mau tanya lagi silahkan ya sambil kita sebat-sebat santuy, rokok santuy. Gak radio apa ya? Rokok sampai entek. Apa ya? Apa ya? Bari kemana? Mangan pakai. Aku romangan plus. I have eaten a lot. A lot. I have eaten. Ini Kopi. Kalau di Pare sebutannya polisi. Kops. Hubungannya apa sih? Gak nyawa. iya lah. Polisi. Cops. Nah itu sama-sama Mr. Anas. Kalau mau tanya silahkan tanya lagi. Insya Allah kita menjawab lah ya. Kalau bisa dijawab dijawab. Kalau bisa jawab. Kalau enggak ya enggak. Buat PR. Ya. Streaming depan. Kan aku amatir pemula. Sama, gue juga pemula. Aduh, sumu Iya, beli AC. Duitnya sopo. Duit bisnet no. Oh iya. Gak oleh yo. Gak apa-apa sih bebas. Kan sing delok 11. Iya. Sing delok Gak sampai 2 juta ya lah. Yuk tanya-tanya bos. 3 menit lagi. Delaynya kan lama ya. Berarti 4 menit lagi. Kalau gak ada tanya kita lanjutkan cuy. English apa English? English. Simbol yang ini suaranya. English dan tengahnya ada g-nya. Jadi enggak English tapi English. Sama kayak angry. Angry, hungry, language. Finger. Ini finger bukan finger ya. Finger. Fingerprint. Amatir. Ora subscribe apa ora roh. Yo, alay. Ayo. Tadi subscribe kok. Cek pinter awak. Aku kemarin delok gambar ki lucu misal. Nasi goreng menjadi viral karena disebut-sebut mirip fried rice. Oh iya, meme ya kan roh aku. Ih, goblok. Ayam goreng. Kak, yo gak goblok sih asline guyon. Roh aku. Wes nggak ada yang tanya, ayo kita lanjutkan selanjutnya. Wes dah. Wes, edene wes. Di review kok saya, wes reviewnya kowe pas arep mari. Sekarang kita ini ya membahas yang S ataupun IS. Nih kita bahas yang S ataupun IS. Sebelumnya saya jelaskan dulu gimana sih ciri penggunaan dari S or IS. Kapan munculnya? Oke, ini judulnya gua tulis dulu, penggunaan S atau IS. Sebenarnya simple build ya. Ini simple build kayaknya tak jelas nih gung sih deh ini. Kurang kayak. Jadi gini, biasanya ya penggunaan S ataupun IS di dalam bahasa Inggris itu nanti bisa digunakan dalam verb ataupun noun. Nah, jadi dia bisa digunakan dalam verb ataupun noun. Cuman akan ada sedikit perbedaan di sini, cuy. Kalau verb
Ya biasanya dia nanti berkaitan tentang tensesnya, yaitu adalah simple present. Karena kan ketika verbnya ditambahkan s, biasanya itu subjeknya adalah she, he, it, benda tunggal. Contoh nih ya, contoh si, kita nggak bisa menulis langsung si it, ini nggak bisa ya, terus ada s-nya, kayak gitu ya, si it seperti itu. Nah, terus. Nah, kalau kata benda, gimana sih yang namanya kata benda? Penggunaannya biasanya dia ketika jamege ya. Ya pas jam, ya kan biasanya jamak kan ada yang jamak yang apa namanya berubah bentuknya, ada yang enggak kan gitu kan. Nah, contoh nih ada yang namanya mobil gitu kan. I have a car. Nah, karena mobilnya ini cuma satu, maka kan tidak ditambahi s terhadap kata bendanya, gitu kan. Nah, terus kalau semisal mobilnya punya 10, berarti nanti harus tambahkan s seperti ini, gitu ya. Jadi penggunaan s ataupun s biasanya dimasukkan dalam verb, kalau nggak gitu noun. Kalau verb berarti dia tensesnya adalah simple present. Tetapi kalau noun berarti dia ketika jamak gitu. Nah, sekarang ada syaratnya ya. Ini berkaitan tentang penulisan. Karena ada yang ditambah es atau s itu bacanya nanti sama atau enggak? Tergantung suaranya nanti tadi. Oke. Ya, jelasin sekalian ya. Oke, jadi gini. Aturan penambahan s-nya. Itu ada sedikit aturan di sini ya. Iki penggunaan dan penulisan ini tak kasih tahu. Nah, gitu. Jadi gua hanya menjelasin gimana sih cara menambahkan s atau es dan diletakkan di mana saja kah s atau es itu. Nah, pengucapannya nanti dijelaskan sama Prodi di Ryzen. Aturan penambahan Aku kok moro-moro s bikin atau kamu s tuh. apa? Hodeo. Los gak iki? Losnya apa ya? Kenapa pantat Heeh. itu keriput? Pantatku gak keriput, Jir. Masa? Iya, ya, Itu mulus. anu nih maksudnya. Sedikit sopo? Ya sih. Nyapa? Soalnya diubah terus gak tahu di PP. Terus gak tahu di setrika. Kenapa pantat kering? Wentok kondi wejok ngono kuwi. Oke, kita balik lagi ya. Aturan penambahan S ataupun ES. Aturan yang pertama, kenapa pantat tidak keriput? Aturan penambahan S ES yang pertama ya. Aturan nanti jika berakhiran ini S S S H C H X O ataupun Z ya, maka nanti ditambahkan yang namanya ES. ES. Gini ya, XOZ, maka tambahkanlah ES. Contoh di sini ada kata watch ya. Watch di sini adalah akhirannya adalah CH ya kan. CH. Jadi ketika ditulis nanti jadinya seperti ini. Nah, watches kayak gini tulisannya. Terus ada go. Go di sini adalah akhiran O ya, akhiran O, dan O di sini kan ada ya di sini ya. Maka nanti ditambahkan ES ketika dirubah menjadi verb SES. Jadinya adalah goes seperti itu. Everybody goes. Terus ada lagi nih, ada yang namanya fix. Nah, fix itu kan akhirannya adalah X ya kan. Nah, ketika merubah menjadi S ataupun ES, karena X di sini juga ada, maka jadinya gitu. Ya, itu aturan penambahannya S ataupun S. Yang pertama. Terus yang kedua, jika berakhiran konsonan ditambah Y, maka Y diganti dengan I, kemudian tambah ES. Nah, jadinya yes gitu. Jadi gini, jika berakhiran konsonan ditambah Y, nah ini ingat konsonan tambah Y. Jadi hurufnya nanti akhirannya adalah konsonan plus Y. Nah, Y-nya nanti teman-teman itu diganti dengan I. Ya, jadi diganti dengan I.
kemudian tambahlah es. Contoh nih, contoh. Ya, kata kerja. Tadi nih. Tadi kan berakhiran yang namanya Y. Ya kan, sebelumnya adalah huruf D, berarti kan D konsonan toh. Ya kan? Nah, maka Y-nya ini nanti Y-nya nanti kan diganti dengan I, ya kan? Jadinya seperti ini, studi gini kan. Nah, kemudian tambahkan ES, jadinya studies. Sebelum Y enek konsonannya dulu. Oh ya. Jadi sebelum Y kemudian konsonan, maka Y-nya diganti I kemudian tambah ES. Terus ada lagi nih, ada yang namanya semisal goreng ya kan. Fry. Sama dengan dong. Nah, fry akhirannya adalah Y, sebelumnya adalah huruf R. R adalah huruf konsonan. Maka penulisannya nanti Y-nya kamu ganti dengan I, kemudian tambahkan ES seperti ini. Fries. Nah, nanti cara bacanya biar Mr. Prodi, ya kan? Saya cuman penggunaannya, ya kan? Gitu. Terus yang ketiga nih terakhir gampang banget. Yang ketiga, jika bukan aturan 1 dan 2, maka tambahkan S saja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi tambahkan S saja. Kalau tidak masuk aturan 1 sama 2, maka tambahkan S. Penulisan ya, bukan pengucapan. Nah, contoh. Ada kata run. Run adalah akhirannya adalah N. N kan tidak termasuk dalam aturan nomor 1 nih. Ada SS, SH, CH, XOZ kan nggak ada. Apalagi konsonan plus Y. Wong akhirnya bukan Y ya kan. Maka ketika dirubah menjadi verb SA atau IS akan menjadi yang namanya runs, tambah S doang. Gitu. Terus Mister kalau play. Nah, play benar dia akhirannya adalah Y, gitu kan? Apakah masuk nomor 1 enggak? Apakah masuk aturan nomor 2? Kan bisa jadi karena akhirnya Y, tetapi lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya adalah A. A itu kan bukan konsonan, maka dia tidak termasuk aturan 2. Maka dia masuknya di aturan nomor 3. Jadi tambahkan S saja. Jadinya adalah place. Apa? Place. Nah, jadi gini. Kan emang pernah roh gini. Playes. Emang pernah? Kan nggak pernah tuh. Amatir. Gitu ya. Jadi itu adalah penambahan S ataupun ES dalam bahasa Inggris. Nah, dan gimana sih cara bacanya? Akan diterangkan oleh Mr. Brody. Wah. Monggo, Mas. Bunyinya ya. Bunyinya sekarang kita copy dulu yang ada di atas ini biar nanti tinggal paste. Paste dong. Paste. Kita delete. Delete tadi masuk aturan nomor 3 dalam bunyian ED ya. Kalau deleted. Kalau dapat ED. Nah, sekarang yang SIS, aturan pertama. Polisi. Ya kan jadi orang kemarin Polisi. Ini polisi ya. Cops. Apakah S atau IS dibunyikan tetap S. Jika iki sih jadi sing tak copy ya. Monggong ya. La dalah. Nah, ini dibalikin T-nya ada lagi muncul ting, tapi yang hilang ini. Tambah teori lagi. Kok hilang? Oke. Sini, ketika bertemu dengan suara terakhir berupa konsonan meliputi dan edukasi tanpa batas. Channel yang tidak mengedukasi. Channel yang tidak mengedukasi tapi sok-sokan bikin edukasi. Channel toxic.
orang-orang yang tidak teredukasi menyampaikan edukasi. Dia ya gini, wes ngawur. Kan gatal, kan gatal. Gatal. Itchy, man, itchy. Ya. Tanganku gatal kan. Oh, no, man. Ini mulutnya rusak. Wes, coba lagi. Tadi gimana terusnya? Ini berarti maksudnya sama. Tinggal ditambahkan S saja. Contoh, apa ya? Oh ya, itu tadi. Polisi. Polisi. Gitu. Gila. Ciu, nenek ciu. Nah, wes. Cop. Suara terakhirnya adalah P. Ditambahkan S. Bunyinya tetap cops. Tetap S biasa ya. Yo. Jadi bunyinya tetap S. Cups. Ya. Cups. P-nya gimana tuh? Yo, cops biasa. Oh, tetap Biasa, muncul cups. Cops. Iki tadi Ada kick, jadinya kick. kicks jadi kicks. Saya iki kelari ke sini. Nih, nah. Ini suara terakhirnya tanpa S. T ya. Suara terakhirnya adalah T. Ini ada di sini. T. Ya. Jadi Apa? it's biasa. It's. Mm-mm. Oh, I see. Remember, bunyinya eats. Pakai simbol I.2. Eats. It. Jangan disamakan sama ini. Itu bunyinya It. It sama eats. Beda ya. I eat food. Kok iso? Oh, I eat food. Pronunciation. Ini belajar pronunciation. Porno session. Stop. Wes. Iki saya Mr. Febri ya, pakai ini ya. Hey. Oh, bisa. Ah, Takes kan gitu. Takes. Ya. Takes. He takes. Gun. Dia mengambil senjata. Bedil. Wes, ini E-nya nggak bunyi. Taks. Balik Kayak bunyinya nggak boleh. He takes gun. Simple. Oh. 2. Kopi dure. Aduh, aduh. Coba lur ini ya. Gatek sih. Jeng. Jret. Urut ya, aturan kedua. Bing, Facebook kono, tulisannya murat-murat gak apa-apa. Oh iya, ora skripsi ya. D muncul lagi. Kok D. D sama dengan D? Oh iya, sing engko dibenani to. Oke. SIS. Mohon maaf. Atau IS. Dibaca Dibunyikannya jadi K. Bunyi Z. Ini hilang. Wes, I. Contoh, langsung. Pesawat. Plane. Bunyi terakhirnya apa? Bunyi terakhirnya adalah suara N. Undine jadi planes. Stop. Planes. Jadi planes. planes. Ini jadi Z, ini hilang. Nah, gini planes. Planes ya bunyinya ya. Jadi Z, planes. Terus apa lagi yo? Tembok. Walls. Walls itu dibunyikan S-nya jadi Z ya. Jadi walls. Merek S ya? Walls. Jika oleh planes, ngomong planes maya. Ngomong planes amatir berarti. Terus maneh? Aku seneng aku gawe contoh iki. Ya, wis movesmu gede wi.
Nggak boleh moves, bunyinya moves. Moves. She moves to London. Katakanlah begitulah. He moved to London. Ya, dari S. Drives. Nyetir bisa ya. Drive. Ini agak repot bunyinya. Drives. Drive. Dari ke Z agak susah ya. Jadi butuh itu. Cari muscle memorinya. Dibunyikan terus-menerus. Jadi kalau lihat kayak gini, auto S-nya jadi Z gitu. Diulangi. Repetition dalam pronunciation itu perlu sekali. Drives. Nah, itu drives itu ada di ini deh. Kudu drives. Drives. Ah, Drives. iya. Drives. Pokoknya gak boleh ada E-nya dan S-nya jadi Z. Drives. Enggak. Itu pengibaratan ya, pengibaratan bendera. Enggak, maksudnya bunyinya begitu seperti itu tadi. Drives, jangan sampai ke drivers, apalagi jelas ya. Drives. Wes. Lanjut ya, ketiga ya. Ketiga. Diam-diam aja chat sectionnya mulai kabeh piye iki? Wolu. Terima kasih buat 8 juta orang yang masih stay. 8 miliar manusia. 8 miliar, hampir berapa persen penduduk bumi itu. Wes, nomor 3. Iya, cara. Oh iya, ini. Penduren kok. Yang ketiga dalam pelafalan SIS. Ini weh. Ada enak berapa tren? Sama, 3. Ini jadinya is. Kalau ketemu yang hilang-hilang tadi, apa aja yang hilang tadi? Ini. Terus mana lagi tadi yang hilang? Nih. Bunyinya gitu. Wes, wih. Teng, senani guru pronunciation kata kayak gini ya. Kudu enek ngono nih. Wes, acak-acakan band karepmu. Yang penting simbolnya jelas di situ ya. Jadi ini aturan ketiga, mohon maaf. Oh ya. Teng. Wes, wih. Contoh ya. Wes, contoh langsung. Jadi contohnya wes, iki. Mau aku iki ya. Wes, iki tanpa ES suara terakhir adalah S. Class. Tambah S jadi classes. Wes. Watch. Jadi watches. Watches atau watches gak apa-apa ya. Cuman kalau dari saya pribadi saya pakai yang is itu bunyinya classes atau watches. Terus apa lagi ya gitu ya? Oh, jembatan. Oh. Bridge. Wes. Nih. Tanpa S, suara terakhir dari kata bridge adalah ini loh. Itu J, bridge. Jadi kalau tambahkan SES jadi bridges. Bridges. Kak. Bridges. Kak bridges. Ki. Bridge. Weh, suara terakhirnya adalah C.
Beach. Bitches. Sup Bitches. bitches gitu. Amit sewu. Ini channel mengedukasi dan tidak ada edukasinya sama sekali. Gak usah ganti loh yang lebih. Pantas loh. Pantainya banyak. Nah, pantainya banyak. Di dalam pantai ada pantai. Beaches. Wes gitu. Je. Apa je? Basis. Lu. Massage. Ini bunyinya ini ya. Massage. Massages. Garage. Garasi? Ya garages. Kan kalau garasi itu ada dua bunyinya. Mister. Yang satu bunyinya garage, boleh juga dibunyikan garage. Garage. Apa bedanya? Ya enak, cuma pelafalan kok. Garage. Guys. Yang belum tersampaikan tadi ada tambahan sih di sini mungkin ya. Kalau dari Mr. Febri tadi kan ini ya, verb SES terus kata benda jamak. Guys. Ternyata ada juga lagi itu dipakainya di kepemilikan. Apostrof S. Oh iya. Itu juga masuk ke sini. Nama orang misalkan Aziz gitu. Aziz. Bukunya Aziz. Bukunya Aziz's Book ya. Bukunya Aziz. Nah, nama Aziz ini berakhiran dengan suara ya wes, jadi dibunyikannya S, Aziz's Book. Nah, kalau semisal bukunya Febri Ya Febris Book tuh pakai S atau is? pakai Z. Yo. Pakai Z. Ya lagi. Oh, I see. Vokalnya- Febrian iya, Ah, I ya kan, I I, panjang kan. Febris Book. Febri's book. Ngono loh. Piye channelku bermanfaat toh bagi nusa dan bangsa diomongi kok. Ada pertanyaan sampai sini cuy? Horizon Marcus's Book. Nah, kan Marcus. Marcus's Book. Itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silahkan tanya-tanya men. Sambil nunggu Sambil pertanyaan, nunggu pertanyaan. review ke atas ya, bosku. Yup. Bosku yang ada di sana. Oke, review pelafalannya karena temanya hari inilah pelafalan, pengucapan D atau ED dan S atau akhiran ya. Pertama, akhiran D atau ED dilafalkan T ketika bertemu dengan suara terakhir berupa konsonan meliputi P, F, K, Th, S, Sh, dan C. Contoh ada di kata kicked, ada di kata watched, ada di kata washed. Terus aturan kedua, D atau ED, akhiran D atau ED dibunyikan D ketika bertemu dengan suara terakhir berupa suara meliputi ini semua vowels I sampai terus I sampai U, terus B, V, G, D, Z, J, J, L, M, N, R, W. Eng-nya mana eng-nya? Nya hilang. Wis bene. Wes ini nggak boleh dibunyikan moved ya tadi ya. Bunyinya adalah moved. Terus ini adalah bunyinya trolled. Ini bunyinya cried. Ini confused. Beda ya sama yang di atas tadi. Terus nih akhiran D atau ED dibunyikan E atau E ketika bertemu dengan suara terakhir berupa suara meliputi T atau D. Invited, needed, decided, wanted. Oh ya, tadi aku ngelihat itu pesan ditarik punya Mr. Elnali Portal. Kenapa Mr. ditarik? Nggak apa-apa, itu kan contoh toh. Tadi ini Mr. Elnali Portal ngasih contoh di aturan pertama. Ini di. Nah, ini jari ini mau. Macet. Ya sama ini aturannya tadi ya. Ini hilang terus ini jadi T. Matched. Jadi, wes. Review SES. Dimo. Oke. Belum deh. Ini. Aturan pelafalan SES yang akhiran SES yang pertama. Akhiran S atau IS dibunyikan ketika bertemu dengan suara terakhir berupa konsonan meliputi P, F, K, dan di sini contohnya ada cops, eats, dan takes.
he takes gun. Yang kedua ada S, akhiran S atau S dibunyikan Z ketika bertemu dengan suara terakhir berupa suara meliputi semua vowel. Terus voice consonants meliputi B, D, V, G, Z. Terus O, M, N, R, dan Ng-nya mana Ng-nya hilang lagi. Bene. Ng-nya dicuekin karena dia pincang. No offense ya. Itu tadi simbol bukan orang. Ini dibunyikan planes, balls, moves, dan drives. Drives. Angel ya? Enggak, nanti kalau udah masuk kalimat gampang. Drives. Drives. Nah, nanti habis ini dimasukkan ke kalimat semua. Contohnya kita bikin kalimat di bawah. Wis streaming sampai jam 12 bengi los. Enggak los. Terus yang aturan ketiga dari pelafalan S atau IS ya. S atau IS dibunyikan is ketika bertemu dengan suara terakhir berupa suara meliputi z, j, dan j. Contoh ada di classes, watches, bridges, beaches, dan massages, azizes, Fabris. Oh ya, ini tadi pakai ini ya. Z Pakai Z karena I suara terakhirnya. Gitu. Yes. Nah, gimana? Kayak lagi. Jangan bunyikan ini jadi planes, bunyinya planes. Ini nggak boleh drivers, tapi drives. Ini jangan mau. Ini jangan moved lagi, ini jangan trolled, ini jangan cried, jangan confused. Moved, trolled, cried, dan confused. Kecong. Question? Question nggak ada. Ada pertanyaan nggak nih? Oke, gua kasih 5 menit lah sebelum kita close live stream hari ini ya. Silahkan ada pertanyaan. Itu kita coba bikin sentence brother. Oh. Contohnya biar gampang nanti teman-teman juga nggak masalah. Oh iya, buat teman-teman semuanya yang mau minta filenya di sini bisa lah ya. Nanti WhatsApp ya atau DM. Nggak rapi ya nanti. Nanti silahkan DM saya di Instagram gua ya kan Febrian Nabi. Instagrammu apa sih? Instagramku tuh. Oke, tak ketik deh followerku akeh. Oh. Sing deleme 8 follower akeh Instagram. Nambah 8. Opa, ini nama Instagrammu. Kilfus. Mau sore tak tag. Ora iso lah, ora roh aku Instagrammu apa. Kilfus Krimli. Ini Instagram aneh. Kilfus Krimsli. Ya, nanti DM aja di situ atau di Instagram gua ya kan. Enggak ada yang spesial di Instagram saya. Cuma foto-foto tok. Saya juga tidak berbagi apapun soal bahasa Inggris di situ. Iya. Apa-apa lah ya. Ya wis lah. Yang penting sekarang berbagi. Atau nanti DM di saya ya, Febrian Nabi. Nanti gua kirim filenya, kalau ada yang mau silahkan monggo. Kalau nggak mau ya wis ora apa-apa. Nggak maksa. Yuk bikin kalimat yuk. Pakai contoh sing ED jadi T. Ambil kata sing angel we. Ki. Ya. Oke, bikin di bawah. Oke, kalimatnya. Sing kena struktur bahasa sampean loh. Penonton TV kan? Iya, penonton. Iya, nonton we. Contoh kalimat. The beautiful girl watched K-drama in this morning. What? The beautiful girl watched K-drama in this morning. Nah, selanjutnya gue yang bikin kalimat, dia yang baca ya kan. Sing apa sih sing DED jadi T dulu, nggak masalah. 2 sentence lah. Oh, dia center. Or
Reguler kok ini. Alfred Water. The girl who had a car. Apa ya? Nabrak. CRASHED. Oh ini udah. The girl who had a car crashed the tree that I planted 3 years ago. Oh, berarti yang crash ya kan? Itu kan crash Ini jadi T toh? jadi T ya kan? Terus digabung sama the jadi nggak usah di crash gitu, nggak usah crash the Nggak gitu. usah. The girl who had a car crashed the tree, jadi ini malah tersendat-sendat di situ. Ya wis gak apa-apa ditabrak aja. Soalnya ada teori konsonan ketemu konsonan itu. Konsonan ketemu konsonan yang mirip, kalau memang suaranya mirip dan memungkinkan untuk disambung, ya wis tabrak weh. Sambung saja. Crashed the tree that I planted 3 years ago. Basah, Tree sing tigane iki angin, Gersang dan angin segini. hujan becek. Crashed the trees that I planted 3 years ago. Nah, ini jadi Z ki. Nyambung depannya. years ago. Year ya, tambahkan S kan itu bisa toh? Ada suara R tadi di sini. Lu. Gitu, Meskipun nggak ini loh, suaranya loh ini. Nanti di belakangnya juga pasti keluar simbol ini. Di kamus. Years ago jadi Z ya. Yo. What the hell? Apa ini? Let me check. Remote. Oh ya, remote control. Lagi mau contoh kalimat lagi? Iya no. Mau? Oh, sing jadi D saya yang seperti. Ki contoh kita kincang dulu biar mungkin ada inspirasi dari situ. Ki ada moved, ada cried, ada confused. Gimana nih, Mister? Ini jadi D ya. Terus suara berikutnya completely different. Berarti bunyi. Wes, ikutkan depannya biar gak bingung. I was confused when nah, I studied English. When I studied English. English. Bunyinya belakang English. Tuh. Triknya pegono. Gampang. Kalau dibunyikan satu-satu nanti kan susah. Kalau udah masuk kalimat insya Allah lebih gampang. Lebih gampang masuk kalimat ya. I was confused when I studied English. Kurang mantep apa channel iki mah. Terprodi man, the best boy. Yo, monggo tanya bre. Gak dilene suwi soal. Saiki sing jadi 8 normal dibaca normal. I added apa ya? Some sugar into my coffee. Oh, I added some sugar into my coffee. Sorry, coffee. Added some sugar into my coffee.
I added some sugar into my coffee. S. Wes? Wes, pinter kabeh. Oke, mungkin ada yang tanyakan teman-teman semua. Contoh sing S dulu. Oh, contohnya S, alright. Ini contoh ya. Tulisan S tetap S jadi Z, sama S dibunyikan is. Iya. Men apa man? She wants a lot of cars. Jadi wants-nya tetap S, cars-nya jadi Z. Terus ada watches. Oh udah jadi satu sekalian ya di situ ya. Genius. She wants Pronunciation nih. She wants a lot of cars because she watches the advertisement on TV. Tambahin ya. My grand Oh iya, apostrofi. Grandma. Diakhiri dengan suara vokal. S-nya jadi Z. Yang ada SS-nya saya warnai ya buat teman-teman sini biar semuanya bisa percek misalnya. Nah, ayo silahkan baca. Wih, ini belum. Alright. Ya. She wants a lot of cars because she watches the advertisement on my grandma's TV. Pelan-pelan. She wants a lot of cars because she watches the advertisement on my grandma's TV. Nah, yo dari awal. Nah. Gimana? The beautiful girl watched K-drama in this morning. Kenapa dibunyikan t-nya? Karena suara berikutnya completely different. Oke, Nietzsche. Selanjutnya di sini ada OD ya. Baca nggak nih? Keras aja langsung karena tidak berkaitan karena dia berubah bentuknya ya. Planted. Oke, monggo, Pak. The girl who had a car crashed the tree that I planted 3 years ago. Nietzsche. Selanjutnya di sini ada ide lagi. Dan di sini juga ada ide lagi. Jadinya gimana? I was confused when I studied English. Nietzsche. Kini bagian Nietzsche tok. Selanjutnya ide lagi nih. Yo, baca. Yes, I added some sugar into my coffee. Coffee or coffee? Coffee. Oke, selanjutnya Zimon sini sekali lagi. She wants a lot of cars because she watches the advertisement on my grandma's TV. David wanted it to fix his cars. Bagaimana baca wanted-nya itu, Mister? Wanted, ya dibaca wanted, Brother Anas gitu. Wanted it. Oh, diseret berarti. Iya Jadi dong. diseret ada date-nya. Iya kan? Wanted it. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi digabung ya wanted it gitu. Oke, bisa diulangi mungkin Mr. Prodai? David wanted it to fix his car. Yep. Ngerti. Pak, mau dihilangkan T setelah N-nya mau dihilangkan. David wanted it to fix his cars. Oh iya, kalau ada N sama T boleh hilang ya T-nya ya. Tapi Wanted. bukan itu masuknya American. Kalau British nggak boleh. Ya kan itu T-nya jelas. Kalau nggak jelas hilang sama sekali malah. Itu kan kondisinya juga tertentu toh.
Sama kok kowe kok gesang, Jo. Gesang Koiron, shout out to Gesang Koiron. Oh ya, ada banyak ini ya. Shout out dong kayaknya, astaga. Kayak yang materi yang ini tadi, yang nama ini itu terima kasih atau shout out buat Miss Ria. Kalau teman-teman yang mungkin pernah belajar di Pare sama ketemu Miss Ria, orangnya baru nikah ya? Enggak. Aku diundang kemarin. Ya, ini dapatnya dari Miss Ria kemarin. Terima kasih sudah membuat saya berkembang ya. Omongan Tadinya saya nggak tahu. Oh, Mas Rabi jadi Mrs. lagi ya? Oh iya, Mrs. Ria. Guys, ada lagi yang mungkin pengen bingung gimana cara bacanya, silahkan mumpung ada Mr. Prodai. Minggu depan kalau beliau ini sibuk, beliau dong anjir. Kau orang terhormat. My honesty. Your honor. My majesty sih, my majesty. My lord. Ya, jadi silakan tanya mumpung ada Mr. Prodai Ryzen. Mumpung ada, siapa tahu minggu depan beliau Chan sensor. Jadi siapa tahu sibuk ya kan dianya, jadi nggak bisa. Silakan tanya aja mumpung ada kesempatan nih. Live streaming rong jam, men. Gendeng kelas online ya kalah. Gratis. Gak bayar. Tapi kowe pinter. Oke, untuk Ika thank you banget, untuk Ecin juga thank you banget udah kirim donasinya. Ecin sama Ika thank you banget buat semuanya. Ya, jadi yang udah kirim donasi insya Allah nanti ya nggak insya Allah ini kewajiban ya. Jadi kita meskipun kita orang yang nggak berguna ya kan, tapi seenggaknya ingin menjadi orang yang berguna. Jadi yang udah donasi thank you banget. Insya Allah nanti di akhir bulan ketika semuanya udah terkumpul, kita akan sumbangkan ke orang-orang yang kurang mampu 20%-nya gitu. Tapi terima kasih banyak, semoga bermanfaat lah ya bagi yang menyumbang insya Allah. Jadi channelnya biar ada apanya ya, barokah. Ya enggak barokah sih. Kita piye ya, maksudnya Anda tuh melihat dapat ilmu gitu kan. Terus yang kedua dapat pahala juga ya kan, gue juga gitu. Intinya kita mau jadi orang yang baik lah gitu, meskipun nggak jelas. Meskipun ya orangnya seperti ini, orangnya tidak berpendidikan. Ya paling tidak semoga bermanfaat apa yang kita bagikan malam hari ini ya. Untuk teman-teman, tips pronunciation, repetition adalah mutlak, diulang terus menerus biar dapat. Sekali waktu ada yang seperti ini, Mister. Suara I contohnya, itu yang sering banget itu. Mau tak tambahkan di sini biar sekalian teman-teman itu sadar sih. Realize, aware. Seate. Yang paling simpel adalah tempat duduk dan duduk itu sendiri. Wes ini yang paling simpel, yang paling umum. Astaga. Allah ya Allah, ini loh bre. Nah terus Nah, kenapa harus diulang-ulang kayak gini? Hari ini dikasih tahu tempat duduk bahasa Inggrisnya adalah seat. Bunyinya i panjang ya, seat. Sementara duduk itu sendiri bunyinya adalah sit. Pendek. Nah, menjaga ini biar tetap sit Itu yang susah. kadang besok ini bisa sama kayak ini. Si ini bisa jadi nggak ada bedanya. Sit. Karena di tengahnya memang huruf I dan orang Indonesia I dibunyikan I, nggak berubah jadi E. Sit. Beda no. tempat duduk seat, duduk sit. Kalau shit apa? Jadi menjaga itunya ya, Menjaga konsistensi suara juga harus diperhatikan. jangan berubah-ubah. Kalau hari ini bunyinya sit, besok juga harus sit. Kalau hari ini bunyinya car, besok nggak boleh car. Car, sama terus, begitu terus.
hari ini bunyinya kata ini, this. Bunyinya this ya this, nggak boleh jadi these. Karena this untuk jamak ya. Oke, udah. Wih. What is that? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita mau close dulu karena gue mau makan. Buat teman-teman semuanya ya, terima kasih banyak. Wes mangan lebar. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang ada